Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu saham dari sektor perbankan, yaitu Bank Negara Indonesia. Tapi sebelum itu kita disclaimer dulu kalau misalkan video ini dibuat hanya pendapat saya pribadi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual emiten dari Bank Negara Indonesia. Oke, seperti biasa kita cek dulu profilnya ya, atau background perusahaannya. Jadi PT Bank Negara Indonesia ini merupakan bank BUMN dalam bidang usaha perbankan, jelas ya. Kini Bank BNI tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana dari pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah anak perusahaannya, yaitu Bank BNI Syariah atau BRIS atau Bank Syariah Indonesia, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Remittance. Nah, jaringan layanan BNI ini tersebar di seluruh Indonesia ya, melalui 1.766 outlet domestik dan di luar negeri melalui cabang-cabang, yaitu di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Osaka. BNI memiliki 72 outlet weekend banking dan 25 outlet fasilitas layanan Emerald yang tersebar di seluruh jaringan wilayah Indonesia. Pada tahun 2017, ini baru nih, jaringan BNI memiliki satu kantor pusat, 200 kantor cabang, 5 entitas anak perusahaan, 1085 cabang pembantu, 595 kantor kas, dan 17.966 ATM, 6 jaringan kantor di luar negeri. Jadi lumayan cukup banyak ya kantornya, dan karyawannya juga udah pasti sangat banyak. Oke, kita cek shareholdernya, di mana saham pengendali jelas ya Negara Republik Indonesia karena BUMN, yaitu di 60% ya. Sedangkan masyarakat sisanya di 40%. Nah, untuk Bank BNI sendiri itu tercatat di sini listingnya itu di tanggal 25 November 1996. Harga IPO-nya di 850 ya. Terus kita cek di sini. Oh ya, saya lupa. Untuk teman-teman yang nge-keep Bank BNI itu gak usah khawatir ya, sahamnya nyangkut dan lain sebagainya. Karena tiap tahun Bank BNI ini selalu memberikan dividen atau pembagian dari hasil usahanya, atau pembagian keuntungan ya, lebih simpelnya seperti itu. Nah, ini BNI itu selalu tercatat membagikan dividen tiap tahunnya, jadi jangan khawatir ya, karena dia itu selalu bagi-bagi dividennya setiap tahunnya. Udah pasti teman-teman dapat cuan ya, meskipun sahamnya nyangkut, tapi ya dibiarin aja, nanti juga udah pasti naik lagi kalau misalkan kinerja perusahaannya bagus gitu, ditambah lagi dividen. Oke, kita cek ke case statistiknya atau rangkuman sahamnya, laporan laba ruginya, rangkuman dari laporan laba ruginya. Nah, BBNI itu sendiri di sini untuk pendapatan, kita bahas dulu pendapatannya. Untuk pendapatan itu sendiri, BBNI ini tahun 2020 berhasil membukukan pendapatan di 61,5 triliun. Di tahun 2022, BBNI ini berhasil membukukan pendapatan di 55 triliun, dan di tahun 2022 BBNI ini berhasil membukukan laba di kisaran 60,8 triliun ya. Jadi lumayan cukup fantastis untuk kinerja perusahaan di sektor perbankan. Nah, kalau di sini kan ada naik, turun, dan naik lagi ya untuk secara revenue. Tapi kita lihat net income-nya. Net income-nya justru tahun 2020 itu cukup kecil, sekitar 3,2 triliun, dan di tahun 2021 BBNI berhasil menaikkan laba bersihnya yaitu di 10,8 triliun, dan di tahun 2022 ini terbaru
BNI merilis laporan keuangan dan berhasil membuka laba di 18,3 triliun. Ya, ini cukup gede ya, lumayan sangat gede bahkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini di current valuation-nya, teman-teman bisa lihat di sini current PE ratio di 9,73, terus kita cek ke bawah current to fresh sales 2,93 dan current price to book value-nya ada di 1,31. Nah, kalau menurut saya current book value di angka 1,31 untuk harga 9.050 dan di sektor perbankan, menurut saya ini masih terbilang cukup murah ya, karena memang belum terlalu jauh dari harga bukunya, harga wajar bukunya, apalagi ini sekelas saham bank, apalagi ini kan masuknya ke bank yang gede juga ya, bank BNI itu. Nah, kalau kita lihat di sini secara neraca BBNI ini masih menyimpan cash di 13,4 triliun, total aset di 1.029 triliun dan total hutang di 889,6 triliun. Dengan book value di 135 triliun atau per lembarnya bisa dibagi di kisaran 7.282,87 rupiah per lembar sahamnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari laporan laba ruginya yang kemarin, itu artinya return on equity atau pengembalian atas modal ya bisa sampai ke 13,48% ya. Jadi angka yang menurut saya ini cukup lumayan besar untuk sekelas bank ya. Jadi kinerja bank ini udah lumayan sangat bagus ya, sektor perbankan khususnya untuk bank BNI. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini price performanya. Jadi setelah dia merilis laporan keuangan, apa yang terjadi? Nah, dalam 6 bulan Bank BNI ini naik 22%. Wah, cuan lumayan ya. Dalam 3 bulan BBNI ini masih cuan 2% dan dalam 1 minggu terakhir BBNI ini sudah mencatatkan 5,82% ya. Dan dalam 1 bulan terakhir BBNI ini bisa mencatatkan 2,69%. Nah, ini karena laporan keuangannya udah keluar, jadi BBNI ini harga sahamnya naik ya, karena memang kinerjanya bagus. Nah, di sini kita lihat size marketnya, di sini market cap-nya di 178 triliun ya. Ini size market cap. Oke, habis itu kita cek. Saya nggak akan ngecek ke laporan keuangannya karena laporan keuangannya teman-teman bisa download sendiri di IDX karena udah keluar. Saya juga udah download di sini. Untuk laporan keuangan Bank BNI ini menurut saya overall oke ya, nggak ada masalah. Mungkin teman-teman tinggal baca-baca aja yang fullnya, yang full PDF-nya. Oke, kita lihat ke analisis yang sudah disediakan oleh Stockbit dan update-nya ini baru banget, yaitu di tanggal 23 Januari 2023, di mana laporan keuangan yang BBNI sampaikan itu ya, ini di tanggal 24 Januari ya, ini ya, Stockbit report sudah ngirim tanggal 24 dan yang lebih mengejutkan ya, para analis udah ngasih di tanggal 23 bulan Januari 2023. Jadi sehari sebelumnya analis sudah update atau sudah memberikan update-nya tentang Bank BNI. Jadi di sini ada 35 analis yang memberikan rating untuk Bank Negara Indonesia. 32 diantaranya merekomendasikan untuk buy ya, untuk membeli. Dan 3 diantaranya merekomendasikan untuk hold. Analisis harga untuk target Bank BNI ini rata-ratanya di 11.220
Ya, ini masih ada gap yang menurut saya cukup lumayan cuan ya. Kalau kita ada cash yang cukup banyak ya lumayan nih. Dan harga paling tingginya yaitu di 12.700. Bang, kok harganya nggak targetnya kok nggak jauh-jauh banget? Enggak ya, karena ini masuknya ke sektor perbankan. Terus kita lihat di sini analisis konsensus estimate-nya untuk tahun 2023. Untuk tahun 2023 pendapatan untuk karena 22 tadi udah kita bahas, jadi kita langsung ke 2023. Untuk pendapatan Bank BNI diharapkan meningkat ke 65 triliun ya. Dengan operating profit di 26,9 triliun dan net income asumsinya bisa membukukan laba di 21 triliun atau earning per share-nya di 1106. Nah, mungkin itu saja ya analisis atau pendapat saya tentang Bank BNI ini. Nah, kalau menurut saya secara keseluruhan untuk Bank BNI ini masih bisa masuk, tapi kita kalau misalkan contohnya seperti saya yang punya dana kecil ya lebih baik kita cari saham-saham yang masih murah dan masih bisa menghasilkan cuan yang cukup lebar. Nah, kayak gitu. Untuk Bank BNI ini, kalau saya pribadi tidak mengkoleksinya, dikarenakan bukan jelek ya, tapi saya lebih memilih saham-saham yang harganya masih murah dan saya bisa masukin uangnya ke situ gitu. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.